Ustadz, bagaimana kalau ada orang yang terlihat sangat baik ya, bergaul dengan orang-orang yang mengerti agama, suka ikut pengajian dan lain-lain, tapi menzolimi saudaranya sendiri. Ya, orangnya sangat baik kelihatannya, bergaulnya enak ya, bergaul dengan orang-orang yang mengerti agama, suka ikut pengajian dan lain-lain, tapi menzolimi saudaranya sendiri. Suka memfitnah saudaranya sendiri. Apakah bisa kita beranggapan bahwa kenikmatan yang dia miliki sekarang sebagai istidraj? Iya. Orang ini terlihat sangat baik, tapi suka menzolimi saudaranya. Apakah ini istidraj? Jangan kita gabungkan ya, atau kita nilai dengan istidraj terus-menerus. Bisa jadi ada kaum muslimin yang baik, cuma dia tergelincir. Wajarlah, dia manusia biasa kan? Kita juga manusia. Kita nggak sempurna. Saya juga bisa tergelincir, antum bisa tergelincir. Sebetulnya baik, cuma dia kadang-kadang gitu loh mengikuti hawa nafsu. Itu bukan istidraj. Kadang-kadang dia mengikuti godaan syaitan. Itu bukan istidraj. Tergelincir aja, biasa. Manusia kan punya plus dan minus ya. Tapi yang dimaksud dengan istidraj ini adalah orang-orang yang memang begitu banyak dosanya. Makin dosa makin bahagia, makin dosa makin senang, makin dosa makin kaya, makin dosa makin sehat, makin dosa makin terkenal, populer, banyak pengikutnya. Ah, itu baru istidraj. Ya, tapi kalau sekedar orang yang biasa ngaji, bergaulnya pun bagus, baik ya. Kemudian dia juga kelihatannya akhlaknya pun baik. Dia mengerti tentang agama, suka ngaji. Cuman kadang-kadang dia suka tergelincir aja. Mungkin dia lalai, mungkin dia lupa. Tiba-tiba suka memfitnah orang lain, tiba-tiba suka menzolimi orang lain ya. Tapi secara umum dia tuh orang baik sebetulnya. Nah, ini namanya bukan istidraj ya. Maka orang seperti ini adalah saudara kita yang mesti kita dakwahi, kita perbaiki dan kita nasihatkan. Pak Ustadz, dahulu saya pernah berbuat zalim terhadap hewan. Sampai karena kelalaian saya, hewan tersebut mati. Bagaimana cara bertobatnya atau minta ampunnya dari berbuat zalim terhadap hewan yang tidak mungkin kita minta maaf kepada hewan? Bagaimana caranya agar tidak dihisab dan hewan itu pun tidak meminta pertanggungjawaban nanti di akhirat? Ya. Barangkali dia membiarkan hewan itu, dia piara hewan tapi nggak dikasih makan. Nah, ada kan Rasulullah mengatakan ada seseorang yang miara kucing. Gara-gara kucing dia masuk neraka. Kenapa? Kucing tersebut tidak dikasih makan. Mau memelihara tapi nggak mau bertanggung jawab. Ya, tapi kalau emang antum mau merasa, wah saya kayaknya nggak bisa deh, ya udah lepasin aja, suruh kucing itu cari sendiri makannya. Tapi konsekuensinya kalau sudah mau memelihara, masukin kerangkeng atau dijaga di rumah, nggak bisa dia keluar, konsekuensinya apa? Kasih makan antum. Ya, antum berpahala memberikan makan kepada salah satu makhluk Allah ya. Tapi barangkali di sini dia hewan tersebut mati, barangkali nggak dikasih makan atau mungkin dia melakukan yang lain-lain. Intinya melakukan dosa di sini ya. Maka bertobatlah kepada Allah, dia menyesal, dia menangis ya, minta ampun kepada Allah dan jangan mengulangi perbuatan itu lagi. Dia bertobat dengan ikhlas dan perbanyak amal soleh setelah bertobat, ya. Dan bertobatlah sebelum roh sampai di kerongkongan. Dan untuk minta maaf juga kan nggak bisa. Kucing itu masih hidup aja nggak bisa, kita minta maaf sama dia. Masih hidup aja nggak bisa, apalagi sudah mati. Nggak mungkin minta maaf sama kucing. Tinggal bagaimana? Tinggal kita bertobat, menyesal, betul-betul nangis, teteskan air mata, istighfar sebanyak-banyaknya dan jangan mengulangi kembali perbuatan itu. Kemudian perbanyak amal soleh yang wajib maupun amal yang sunnah. Mudah-mudahan dengan seperti itu Allah pun mengampuni dosa-dosanya. Pak Ustadz, kehidupan bahagia yang penuh dengan keberkahan, sejatinya yang bagaimana Ustadz menurut syariat? Kebahagiaan atau rasa bahagia ketika kita berbagi dengan sesama, rasa bahagia ketika dapat mempelajari agama atas izin Allah, apakah termasuk di dalamnya? Ya, seperti ini ya. Kebahagiaan yang sejati, yang sebenar-benarnya kebahagiaan adalah kalau kita, ringkasnya adalah kalau kita bisa beriman dan beramal soleh dengan benar. Itu saja prinsipnya.
Imannya benar, berarti akidahnya benar. Rasa tingkat keyakinannya, rasa takutnya kepada Allah, rasa cintanya kepada Allah, ya. Tidak buruk sangka kepada Allah, tidak putus asa dari rahmat Allah, akidahnya kuat, mentauhidkan Allah, tidak melakukan kesyirikan. Dia ikhlas dalam beribadah. Kemudian banyak beramal soleh. Amal solehnya benar sesuai syariat, sesuai sunnah Nabi, sesuai tuntunan contoh, ya, dalil dan keterangan. Maka orang seperti ini outputnya karena iman dan amal soleh benar, pasti dia bahagia. Yang mengatakan kan bukan saya. Sebagaimana tadi saya sebutkan di surah apa? Ar-Ra'du ayat ke-29. Alladzina amanu wa 'amilus shalihat tuba lahum wa husnu ma'ab. Orang yang beriman dan beramal soleh, maka mereka akan mendapatkan apa? Kebahagiaan dan tempat kembali yaitu surga. Syaratnya cuma iman dan amal soleh. Yang kedua, antum kembali lihat di surah An-Nahl. An-Nahl surah ke-16 ayat ke-97. An-Nahl surah ke-16 ayat ke-97. Apa kata Allah? Man 'amila salihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'min falanuhyiyannahu hayatan thayyibah wa lanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Ya, apa kata Allah tabaraka wa taala? Barang siapa yang melakukan amal soleh berarti amal yang benar, sesuai syariat, sesuai tuntunan, dalil, contoh, ya, bukan dibuat-buat. Amal soleh ini amal yang benar. Dan barang siapa melakukan amal soleh, baik laki-laki maupun yang perempuan, siapa saja, dia seorang muslim kan, dia melakukan amal soleh, dan dia pun juga beriman, imannya benar, selalu dikaitkan iman amal soleh. Apa yang terjadi? Falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Maka kami, Allah berjanji nih, kami akan berikan kepadanya kehidupan yang baik. Kehidupan yang baik disebutkan oleh Al-Imam Al-Qurtubi rahimahullah ketika menafsirkan ayat ini, An-Nahl 97, karena dia beriman dan beramal soleh dengan benar, diberikan kehidupan yang baik, yaitu dia diberikan as-sa'adah, diberikan kebahagiaan, diberikan taufik oleh Allah, diberikan kemudahan untuk mendapatkan rezeki yang halal, ya, diberikan ketenangan batin, dan diberikan surga. Ada 5 yang disebutkan oleh Al-Imam Al-Qurtubi. Makna dari hayatan thayyibah, gara-gara iman dan amal solehnya benar, maka dia bahagia. Bahagia outputnya. Kemudian dia dimudahkan mendapatkan rezeki yang halal, dia pun akan ditambahkan terus taufik dan hidayah. Dia akan dimudahkan untuk masuk ke dalam surga. Dia diberikan ketenangan dan ketentraman di hatinya. Tenang, Masya Allah. Ya, dia disebutkan mendapatkan qanaah. Karena dia beriman dan beramal soleh, dia mendapatkan qanaah. Qanaah itu dia orang-orang yang merasa cukup, merasa puas dengan apa yang Allah berikan kepadanya. Dia tidak tamak, serakah, dan rakus dengan dunia. Ya, seperti itu ya. Jadi, kehidupan yang berbahagia itu adalah orang-orang yang bertakwa. Iman dan amal soleh tadi, outputnya adalah kebahagiaan. Dan iman amal soleh tadi, ya, bisa untuk bahagia. Kenapa? Karena dia bertakwa. Melahirkan ketakwaan. Orang takwa pasti bahagia. Ya, orang yang bisa bertakwa ini pasti dia berbahagia. Banyak amal soleh yang bisa dia kerjakan akibat ketakwaan dia. Ketakwaan dia akibat dari iman dan amal soleh. Jadi urutannya seperti itu. Iman dan amal soleh melahirkan, ya, ketakwaan. Ketakwaan melahirkan kebahagiaan. Kebahagiaan melahirkan ketenangan, ketentraman, keselamatan dunia akhirat. Selesai. Mereka lah orang-orang yang paling sukses, beruntung dunia dan akhirat. Ya, jadi karena dia beriman dan beramal soleh dengan benar, ya, bukan sekedar ngaku-ngaku saja iman sama amal soleh, tapi benar, maka dia akan menjadi orang bertakwa, dan ketakwaan ini melahirkan begitu banyak amal kebaikan. Apakah dia merasa berbahagia ketika berbagi dengan sesama, dia berinfak, dia bersedekah dengan zakatnya, dia berbahagia. Itu akibat dari apa? Ketakwaannya. Apakah dia bahagia ketika dapat duduk di majelis ilmu, ya? Itu akibat dari ketakwaannya. Apakah dia berbahagia ketika bisa bangun salat malam, ya? Berbahagia. Bahagia itu nikmat yang tidak diberikan kepada sembarang hamba. Bahagia itu adalah nikmat khusus yang ditanamkan ke dalam hati seorang yang bertakwa. Hanya orang bertakwa saja yang bisa bahagia. Kalau nggak bertakwa nggak bisa. Makanya muslim ini begitu banyak jumlahnya kan, kaum muslimin, meskipun mereka muslim, meskipun mereka sholat, meskipun mereka duduk di majelis ilmu, meskipun mereka puasa Ramadan, tapi kenapa mereka nggak semuanya bahagia otomatis?
Kenapa mereka nggak otomatis bahagia? Sama-sama sholat, sama-sama datang ke majelis ilmu, sama-sama berzikir, sama-sama haji umroh, tapi kok nggak semuanya bahagia? Karena ibadah mereka tidak melahirkan ketakwaan. Itu saja. Tidak semua orang yang beribadah itu menjadi bertakwa. Kalau tidak bertakwa, pasti nggak bahagia. Meskipun dia muslim yang beribadah. Karena ibadahnya tidak melahirkan ketakwaan. Ya, orang yang bertakwa itu pasti benar imannya, benar ilmunya, benar amalnya. Orang bertakwa itu pasti benar akidahnya, ibadahnya, dan akhlaknya. Pasti dia berbahagia. Itu nikmat yang tidak Allah berikan kepada sembarang hamba. Jangankan orang kafir, muslim saja belum tentu mereka bahagia. Meskipun mereka beribadah. Karena apa? Karena beribadahnya harus benar. Ya, jika diterima ibadah seseorang, dia pun benar akidah, ibadah, dan akhlaknya, pasti Allah buktikan janjinya, dia akan dibahagiakan. Ya, dimudahkan urusannya selama di dunia sampai di akhirat nanti. Kemudian banyak yang tidak sesuai tema nih. Maaf Ustadz, keluar tema. Ya udah tahu. Ayah tiri ya, pernah melecehkan saya saat usia 14 tahun. Namun saya tidak bercerita kepada ibu saya. Ayah tirinya ini melecehkan anak tirinya. Apakah saya durhaka kepada ibu saya karena menjaga aib tersebut sampai usia saya sekarang 24 tahun. Sudah 10 tahun dia simpan aib ini. Si bapak tiri pernah melakukan pelecehan. Seperti apa pelecehannya kita nggak tahu ya. Alhamdulillah saya sudah tidak tinggal lagi di rumah orang tua sejak umur 15 tahun karena trauma dengan perbuatan ayah tiri tersebut. Nah pertanyaannya, apakah saya durhaka kepada ibu saya karena menjaga aib perbuatan ayah tiri tadi ternyata nggak diceritakan kepada ibunya? Ya, karena ini aib ya. Karena kalau diceritakan barangkali akan bisa menimbulkan kebencian dari ibunya kepada ayah tirinya tersebut. Ya kita tidak tahu ini seperti apa bentuk pelecehannya. Memang ini aib. Aib itu kan perlu disimpan ya, tidak perlu diceritakan pada orang lain. Tetapi kalau ada aib yang sudah memang tidak bisa ditoleransi dan harus disampaikan kepada ibu supaya ibu tahu bahwa memang ayah tirinya ini bejat, jahat, maka seperti itu nggak masalah. Supaya ibunya tidak berlama-lama dengan suami ini. Ya, karena selama ini kan bergaul, ibunya merasa suaminya bagus, soleh, segala macam ya. Tapi kalau sudah pelecehannya sudah termasuk pelecehan, mohon maaf ya, mungkin dizinahi misalnya ya, sama ayah tirinya, ini kan aib sebetulnya. Tapi menurut saya itu nggak masalah, ceritakan kepada ibunya supaya ibunya pun tidak berlama-lama berumah tangga dengan si suaminya tersebut. Karena ternyata memang dia orang yang tidak baik. Dia minta cerai. Dia bisa nikah sama laki-laki yang lain. Ya, atau mungkin dia bisa dipenjara. Ya, karena dia melakukan suatu perbuatan yang menzolimi orang lain. Ya. Artinya pelecehannya seperti apa? Kalau cuma dia suka pegang-pegang misalnya, ya sudahlah, nggak usah cerita. Ya, demi kemaslahatan supaya ibunya bahagia, karena ternyata ayah tiri itu punya kelebihan dari sisi yang lain misalnya ya. Ya, tinggal dinasehati saja oleh si anak tadi. Nggak boleh gini Pak, takutlah kamu kepada Allah gitu kan. Ya, dinasehati. Tapi kalau sudah pelecehannya berat, misalnya menzinahinya, melakukan mensodominya misalnya, ya kita nggak tahu juga nih laki-laki atau perempuan yang bertanya ini. Maka ini sudah berat dan ibu itu harus tahu supaya dia tidak berumah tangga dengan laki-laki yang memiliki dosa yang besar, yang bisa menimbulkan mudarat bagi rumah tangga ya. Jadi seperti itu, wallahu a'lam bishawab. Menurut saya ceritakan saja kalau memang sudah melampaui batas yang besar sekali dosanya,
bentuk pelecehan yang dilakukan supaya ibunya pun tidak mendapatkan kemudorotan, ya, karena terbukti bahwa dia bukan laki-laki yang setia, bukan laki-laki yang saleh, bukan laki-laki yang bertakwa. Mungkin di hadapan ibunya laki-laki ini bagus banget nih suaminya, ya, maka sampaikan supaya ibu itu bisa mengetahui tindakan dia yang sebenarnya dan cukup ibunya saja demi kemaslahatan supaya dia bisa bercerai dengan suaminya. Ya, karena ini dosa besar ya. Andai kata memang bentuknya perzinahan atau sodomi. Tapi kalau memang yang dosa-dosa yang tidak seperti itu, barangkali tidak usah disampaikan ya demi kemaslahatan. Karena melihat juga mungkin pertama pelecehannya nggak besar, cuma megang-megang saja, atau mungkin ngomongnya tuh agak mesra-mesra gitu ya, nggak boleh sebetulnya ya. Karena itu kan untuk suami istri. Tapi cobalah ditutup aibnya, apalagi memang andai kata si Bapak Tiri ini mungkin memiliki kelebihan-kelebihan yang lain dari sisi kebaikan atau kesolehannya. Wallahu a'lam bishawab. Yang terakhir, Pak Ustadz, bagaimana cara kita untuk terus istiqomah? Bagaimana istiqomah di tengah lingkungan kerja yang penuh dengan istidraj? Lingkungan kerja di mana-mana kita lihat banyak orang yang istidraj, ya, teman kita di kantor, teman kita di rumah, teman kita di masjid, di mana saja, di pasar, di mall, di kafe, ya, banyak sekali. Makin dia maksiat, makin kayaknya mudah banget urusannya. Ya, kita yang sudah ibadah, udah ngaji nih, udah serius, makanya nggak seperti dia cepat sekali nikmat dunia yang didapatkan. Nah, bagaimana ini supaya istiqomah? Kadang-kadang kan kita goyang juga kan, wah enak banget. Lama-lama kita ngikut mereka, ingin merasakan bagaimana nikmat dunia yang Allah bukakan kepada mereka. Saya bekerja Pak Ustadz di tempat kebugaran, fitness, yang penuh dengan kenikmatan dunia. Syukron Pak Ustadz. Kerjanya di tempat fitness. Ya, di fitness ini kan ya boleh-boleh saja sih. Namanya fitness kan baik ya untuk masalah fisik kita lebih baik. Tapi kalau andai kata, mohon maaf, di tempat fitness itu banyak aurat yang terbuka, laki-laki dan perempuan bercampur, saling bisa melihat satu sama lain. Nah, kan nggak boleh di situ. Ya, ya antum tahu sendiri kan, ini jadi uang haram itu. Nafkah dari nafkah haram. Kenapa? Fitnessnya boleh, cuman karena itu bercampur baur ikhtilat laki-laki perempuan dengan terbuka aurat, dan antum setiap hari bisa melihat mereka yang aduh, itu bisa terganggu itu iman sebagai pegawai di situ, ya, yang melayani si wanita-wanita ini yang terbuka auratnya di tempat fitness kan, atas kebuka, bawah kebuka, ada bupati-bupati buka paha tinggi-tinggi dan sekwilda sekitar wilayah dada. Ya, nggak bisa. Ini suatu kemungkaran dan sangat membahayakan keimanan. Kita bukan pengen uji iman nih. Anak ngaji, uji imannya di sana. Enggak, pasti gagal. Dipastikan gagal. Kenapa? Ini ujian terbesar bagi laki-laki. Level ustadz aja gagal, apalagi antum. Level ulama saja gagal, apalagi kita. Kenapa? Meskipun dia ulama, dia laki-laki normal, kalau sudah melihat terus, terbuka aurat, nggak bisa lagi, cuman sekali doang, pasti 2 kali, lihat lagi 3 kali, dipelototin matanya, pandangin lama-lama, difoto lagi dan divideokan. Ya, ini kan ujian terbesar bagi laki-laki. Oke lah, dia nggak minum khamr, dia nggak durhaka sama orang tua, dia nggak main judi, dia nggak bunuh orang. Tapi yang satu ini yang paling berat bagi laki-laki, siapapun dia, selama dia berakal. Ya, yang selamat laki-laki cuma 2. Laki-laki yang selamat, ada wanita cantik bagaimanapun, dia akan selamat. 2 orang. Siapa? Laki-laki yang pikun sama laki-laki yang gila. Orang gila, ya, atau pikun nggak ingat sama sekali. Mungkin bisa jadi hawa nafsunya pun udah nggak ada. Tapi kalau dia masih normal, meskipun dia ulama besar, pasti dia akan tergoda. Ya, maka antum kalau seperti ini, ya, melihat tempat yang memang banyak maksiatnya, ya jangan di situ ya, kerja saja di tempat yang lain. Apalagi di tempat tersebut kata antum lingkungannya banyak sekali orang-orang yang istidraj, ya, makin maksiat. Nah, maksiat berarti banyak kan orang-orang di situ yang bermaksiat, tapi makin kayaknya makin sehat. Makin maksiat makin keker, ya. Makin maksiat mereka, makin bagus badannya, masya Allah, dengan fitnessnya itu. Ini semua adalah kemudahan dari Allah. Allah izinkan mereka bisa seperti itu. Makin bagus, glowing, ya,
wajahnya barangkali, kinclong wajahnya barangkali, semakin bagus berotot tubuhnya barangkali, tapi itu nggak ada manfaatnya. Masuk kubur 1 kali 2 meter, dimakan cacing sama belatung, habis. Betul nggak? Untuk apa kita kagum-kagum dengan orang seperti ini? Mau cantik bagaimanapun, mau dia ganteng bagaimanapun, berotot bagaimanapun, tapi kalau tidak punya iman, tidak punya amal soleh, nol. Sampai mati maksudnya ya. Dalam kondisi matinya su'ul khotimah. Artinya apa? Jelas peluang untuk mendapatkan siksa kubur. Peluang sangat besar. Meskipun dia muslim ya. Apalagi dia kafir. Ya, demikian. Ya, bagaimana untuk bisa istiqomah? Bagaimana cara istiqomahnya? Antum keluar. Itu cara istiqomahnya. Nggak bisa antum istiqomah di situ, tetap kerja di situ. Karena nggak mungkin bisa istiqomah. Setiap hari melihat kemungkaran, setiap hari melihat terbukanya aurat, setiap hari melihat orang-orang yang semakin bermaksiat, semakin banyak nikmat yang Allah berikan. Nggak bisa. Antum keluar, cari pekerjaan tempat lain. Itu cara untuk istiqomah. Ya demikian ya. Wallahu a'lam bis-shawab. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.